Siklus hidrologi adalah penggambaran pergerakan air yang ada di laut, badan air permukaan, seperti danau dan sungai, air tanah, atmosfer, dan juga biosfer. Air di siklus hidrologi dapat berwujud cair, gas, ataupun padat. Siklus hidrologi ini adalah siklus yang tidak pernah berhenti. Pertama, air yang ada di bumi mengalami penguapan. Penguapan ini dapat berupa evaporasi, transpirasi, dan juga sublimasi. Evaporasi adalah penguapan air yang disebabkan oleh energi matahari. Transpirasi adalah penguapan yang berasal dari jaringan hidup tanaman. Sebagian besar air yang diserap oleh tanaman akan ditranspirasikan. Transpirasi ini dapat terjadi melalui stomata, lubang kutikula, dan juga lentisel. Jumlah dari evaporasi dan transpirasi disebut evapotranspirasi. Selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi adalah penguapan yang terjadi tanpa melalui fase cair. Sublimasi biasanya terjadi di wilayah kutub dan juga puncak gunung. Jumlah penguapan dari sublimasi adalah yang paling sedikit dibandingkan dengan penguapan lainnya. Setelah air menguap, uap air yang ada di udara berubah menjadi partikel-partikel air yang kecil. Partikel-partikel tersebut kemudian saling berdekatan hingga membentuk awan. Awan yang telah terbentuk kemudian mengalami proses adveksi, yaitu proses pergerakan awan. Misalnya, awan yang semula berada di atas perairan berpindah ke atas daratan. Setelah itu terjadilah presipitasi, yaitu peristiwa jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi dapat berupa air, es, ataupun salju. Semakin dingin suhu tempat terjadinya presipitasi, maka semakin besar kemungkinan air yang turun adalah dalam bentuk es atau salju. Apabila air yang turun melebihi kapasitas dan kecepatan tanah untuk menyerapnya, maka akan terbentuk runoff atau aliran air di atas permukaan tanah. Air ini akan bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah atau ke arah reservoir di permukaan, seperti sungai dan danau. Air yang dapat diserap ke dalam pori tanah berubah menjadi air tanah. Proses penyerapan air oleh tanah ini disebut infiltrasi. Air tanah ini perlahan-lahan akan bergerak kembali ke laut dan dimulailah kembali siklus hidrologi ini.